Assalamualaikum semua. Perkenalkan, namaku Azahra Nurfadilah dari kelas B Teknik Geofisika 2021, NPM 2115051068. Di sini aku mau jelasin video menarik loh. Penasaran kan pastinya? Simak video selanjutnya ya. Yang pertama, aku bakal jelasin kejadian gunung dalam kaitannya dengan tektonik. Jadi, gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku yang mengambang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Gunung berapi biasanya tidak terbentuk di wilayah dua lempeng tektonik bergeser satu sama lain. Bahaya dari debu vulkanik adalah terhadap penerbangan khususnya pesawat jet karena debu tersebut dapat merusak turbin dari mesin jet. Letusan besar dapat mempengaruhi suhu dikarenakan asap dan butiran asam sulfat yang dimuntahkan. Letusan dapat menghalangi matahari dan mendinginkan bagian bawah atmosfer bumi seperti troposfer, tetapi material tersebut juga dapat menyerap panas yang dipancarkan dari bumi sehingga memanaskan stratosfer. Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi aktif mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, istirahat sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Namun gunung berapi mampu istirahat dalam waktu yang sangat lama, lebih dari ribuan tahun sebelum berubah menjadi aktif kembali. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar sebagai lava, di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi. Selain dari aliran lava, kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu jenis dan klasifikasi gunung api. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gunung api mar. Gunung api mar adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata mar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Danau ini terbentuk karena sifat erupsi yang eksplosif atau letusan yang kuat. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material padat atau eflata. Contoh gunung api mar yang berada di Indonesia diantaranya adalah Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Yang kedua, gunung perisai. Gunung api perisai memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Hal ini disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan efusif atau magma yang keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung api perisai ini terjadi karena memiliki lava yang cair dengan tekanan yang lemah, serta dapur magma yang dangkal. Gunung api perisai banyak ditemui di Hawaii, Amerika Serikat, seperti Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung Kilauea. Yang ketiga, gunung api kerucut atau strato. Gunung api perisai terjadi karena adanya letusan dan lelehan atau eksplosif dan efusif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian, sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan-letusan sebelumnya. Contoh gunung api perisai atau strato di Indonesia diantaranya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Klasifikasi gunung api berdasarkan aktivitas. 1. Aktif. Ilmuwan biasanya menganggap sebuah gunung berapi mengalami erupsi atau akan mengalami erupsi berdasarkan beberapa faktor seperti aktivitas kegempaan, emisi gas dari gunung, dan sebagainya. Sebagian besar ilmuwan menganggap gunung berapi aktif apabila gunung tersebut pernah mengalami erupsi dalam kurun waktu 10.000 tahun atau masa Holosen. Kriteria yang sama juga digunakan oleh program Global Volcanics Smithsonian. Hingga September 2020, program tersebut mencatat 1.420 gunung berapi aktif yang pernah mengalami erupsi pada cincin api Pasifik dan lebih dari 500 juta orang tinggal di dekat gunung berapi. Yang kedua, mati. Gunung berapi mati atau padam adalah gunung berapi yang tidak pernah tercatat mengalami erupsi dan kemungkinan tidak akan mengalami erupsi karena tidak lagi memiliki suplai magma. Contoh dari gunung berapi mati adalah Gunung Hohenwilde di Jerman, Gunung Sirdberg di New Mexico, dan Gunung Zuidwal di Belanda.
Istilah gunung mati sebenarnya masih diperdebatkan karena umur gunung yang jauh lebih panjang daripada umur manusia yang mengamatinya. Beberapa gunung bahkan mengalami erupsi setelah dinyatakan sebagai gunung mati, seperti gunung Fort-Peaked di Alaska yang meletus pada tahun 2006 tanpa adanya catatan aktivitas vulkanik selama masa Holosen. Yang ketiga, tidur. Gunung berapi tidur adalah gunung berapi yang tidak pernah tercatat mengalami erupsi, tetapi bisa mengalami erupsi lagi di masa mendatang. Gunung berapi dapat tetap bertahan pada status ini dalam waktu yang lama, seperti Yellowstone yang telah berada pada masa istirahat sejenak 70.000 tahun yang lalu. Contoh lainnya adalah Gunung Sinabung yang telah beristirahat setidaknya selama 1.200 tahun hingga akhirnya kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada tahun 2010. Selanjutnya, klasifikasi gunung berapi berdasarkan frekuensi letusan di Indonesia. Kalangan vulkanologi Indonesia mengelompokkan gunung berapi ke dalam 3 tipe berdasarkan catatan sejarah letusan atau erupsinya. Gunung api tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Selanjutnya gunung api tipe B sesudah tahun 1600 belum tercatat lagi mengadakan erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solfatara. Gunung api tipe C, sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, tetapi masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solfatara atau fumarola pada tingkah lemah. Berikut adalah beberapa sumber dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.